Ini menurut gue paling keren nih, itu mobil Habib loh. Mobil Habib bisa dihancurkan sama warga. Berarti kan Habib udah nggak ada harga dirinya. Habib itu udah di mata warga tuh udah tai. Lo mau lu Habib mau lu buka apa segala macam, lu salah ya udah gua hancurin, nggak ada urusannya gitu loh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp maleser-maleser internasional. Balik lagi sama gue Bang Zaini ya. Sekarang gue pengen ngomong masalah pribadi nih, individual. Biasa kan kalau gue ngomong kan general ya. Ya tentang karakter Habib ya, karakternya general lah, bahwa Habib itu begini. Sekarang gue mau spesifik ya. Gue pengen ngebahas Bahar bin Smith yang paling jago dandan. Habib yang jago dandan masuk penjara gara-gara ngegebukin bocah, di penjara berantem sama homreng, ya gitulah kelakuannya. Nah sekarang ini dia tuh yang di dewa-dewain sama mukibin gobloknya itu tuh, bahwa dia itu keturunan Nabi. Kan sekarang nggak bisa membuktikan ya bahwa dia itu keturunan Nabi. Tes DNA aja kagak mau, apa dia takut jarum suntik apa gue nggak tahu dah. Bener gue males banget nih ngebahas dia nih, karena emang orang nih karakternya kalau gue bilang mah tai ya, karakter anjing. Gue bilang ngomong seenaknya aja, bulan puasa ngatain orang bangsat, anjing, babi, apa segala macam. Ya gue juga bisa dong ngatain dia bangsat, anjing, babi, mental cemen gitu ya. Jadi gini ya, dia itu tuh seolah-olah tuh jadi tukang pukul nih sekarang. Jadi ada Habib juga nih, Balawi juga nih. Dia punya kasus di robot trading namanya DNA Pro. Karena dia itu pengen dipenjara, akhirnya dia itu minta bantuan hukum ke kantor hukum Indonesia yang dikepali sama Tubagus Adin Arifin SH gitu. Pas di tengah perjalanan itu tuh, pas kasusnya udah mau menang, tiba-tiba si Ahmad Sahab ini nih, Ahmad Sahab ya kalau nggak salah, Asad Sahab sama bininya itu memutuskan kontrak secara sepihak karena dia diduga nggak mau membayar fee sisa duitnya gitu. Jadi kalau menang itu tuh harus dibayar fee-nya apa segala macam. Malah dia itu berbalik memfitnah Bapak Adin Arifin dengan penipuan 25 miliar. Kalau kita nonton di channelnya itu tuh, maaf aja ya, kalau gue sih udah janji ya, di channel gue ini nggak bakal ada yang namanya muka Habib gitu. Suaranya juga kalau bisa mau jangan ada gitu. Karena emang udah begitu deh, lo tau sendiri lah. Nah tiba-tiba pas tanggal berapa Maret itu, si Bahar dan pasukannya itu datang nih. Di situ tuh ada anak kecil yang umur setahun, yang umur berapa tahun, ada yang umur 11 tahun apa segala macam, jadi ketakutan gitu. Jadi secara psikis itu tuh ketakutan. Dan dia itu memfitnah ya, kalau kita lihat di YouTube-nya dia, bahwa Bapak Adin Arifin ini nih seolah-olah ini dukun, apalah segala macam lah, difitnah inilah, difitnah itulah, dijelekin namanya, apalah segala macam. Ternyata dia salah cari musuh. Ternyata Bapak Adin Arifin ini nih bangsawan dari Banten gitu loh. Jadi terahnya itu langsung nyambung ke Wali Songo. Bener gila, waktu itu kan Pak Kiai pernah cerita ya, pernah ngupload di YouTube-nya dia. Apakah ini perang antara pribumi dengan Habib gitu? Gue bertanya-tanya apa ini maksudnya. Ternyata ya musuhnya si Bahar ini tuh bukan orang sembarangan, bener-bener darah biru sekarang nih, bener-bener bangsawan Banten. Jadi yang nge-backup dia itu ada Tubagus Mogi, ada Kiai Haji Sarif Rahmat, ada Gus Abbas Buntat, ada Laskar Sabilillah, apa segala macam. Kayaknya nih mulai dari sekarang nih kita nih mesti berani gitu, kita mesti berani. Nanti videonya di belakang bakalan gue puterin. Terus Tubagus Mogi itu bilang ya sama semuanya, nanti nih kalau misalnya ada lagi persekusi dari Habib, tenang aja, bantuan hukum pasti datang, dan kita itu mesti solid. Jadi kalau kita diemin aja nih, bangsat-bangsat Yaman ini nih main seenaknya aja nih, persekusi kayak jagoan apa segala macem, nggak ditindak sama polisi, nggak ditindak tegas, entar dia lama-lama bener-bener nambah ngeselin. Jadi kalau bisa nih kita yang berbalik lah, sekali-sekali lah kita persekusi dia gitu. Gue pengen ngeliat gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dipersekusi itu, hubungin ini nih 0813 914 08388.
Pesan moralnya di sini gini, maksud gue gini, udahlah bangsa Indonesia nih, udah tahu nih dia ini emang orangnya ini so jago, petantang petenteng lah, beginilah begitulah apa segala macam, dan kontribusinya buat bangsa ini kagak ada. Dan dia itu tuh seneng banget tuh yang namanya itu, wah so jago lah, ngadu domba inilah apalah segala macam lah, ngajak demo lah, ngajak ribut lah, inilah jual agama lah, bawa Islam yang bener tuh versinya dia, bahwa lu kalau nggak nurutin gue, lu berarti dosa sama Rasulullah, lu nggak cinta sama Rasulullah, kalau lu nggak cinta sama Rasulullah lu masuk neraka. Ternyata dia kagak mau tes DNA. Ada yang udah tes DNA 6 orang, ternyata upload grupnya gay, Yahudi Askenazi semua. Yahudi itu udah Yahudi, ngapain diikutin lagi Yahudi? Justru kalau kita ngikutin dia, kita ntar yang dimarahin sama Rasulullah, kita yang dosa. Gue ntar tanggung jawab dunia akhirat. Gue disumpahin sama dia tuh, gue bakalan stroke lah, gue bakalan mati lah. Sampai sekarang kagak ada yang mempan sumpahnya, beneran deh, ya kan? Terus kasusnya Bung Lubis kemarin, ya kan? Sayang aja Bung Lubis itu tuh bercabang ya pikirannya ya. Waktu kemarin nyerang Habib, terus pas pakai ngupload masalah itu tuh masalah yang orang mimpi ketemu Rasulullah itu, wah langsung diserang balik lah Pak Kiai. Jadi dia so netral. Padahal ada filsuf hebat, gue lupa namanya siapa. Ketika kebenaran itu udah terungkap dan kamu bersikap netral, berarti kamu itu membela kemungkaran. Gitu loh. Jadi kalau kita so netral, kebenarannya udah terungkap, kebenaran ini udah ada, kebenaran ini udah, ya entar gue cerita lah masalah kebenaran. Jadi pas kita so netral ya kayak begitu. Sekarang gini, kalau misalnya Bung Lubis itu istiqomah ngikutin perjuangan Laskar Sabila, Bani Wali Songo apa segala macam, gua rasa tuh satu Indonesia tuh udah ribut tuh, abis itu Habib itu udah abis itu itunya apa segala macam. Nah akhirnya pengacaranya Habib Umar itu kemarin itu bikin vlog, sempat gue tonton. Jadi ceritanya itu emang Bung Lubis itu didatengin sama orang dan dia lari, kabur, jatuh, nyusuruh ke got. Terus Bung Lubis menteriak maling, mulutnya ditutup. Ini versinya Habib Umar. Akhirnya warga keluar, terus mobilnya Habib Umar itu dihancurin sama warga. Nah, ada 2 poin persamaannya dari ceritanya Bung Lubis sama ceritanya pengacaranya Habib Umar. Bung Lubis itu lari, terus kedua mobilnya si Umar ini nih dihancurin warga. Nah, yang keren lagi nih, menurut gue paling keren nih, itu mobil Habib loh. Mobil Habib bisa dihancurin sama warga. Berarti kan Habib udah gak ada harga dirinya. Habib itu udah di mata warga tuh udah tai, lo mau lu Habib, mau lu buka apa segala macam, lu salah ya udah gue hancurin, nggak ada urusannya gitu loh. Jadi emang bener-bener nih, gue salut banget nih sama Gus Puat dan kawan-kawan nih, karena kegigihan dia berjuang apa segala macam. Akhirnya orang yang tadinya mentalnya dibudakin sama dia sekarang merdeka, sekarang berani ngelawan. Sekarang ya ternyata lu tuh bukannya cucu nabi, lu malah Yahudi, lu anjing, lu ngebohongin gue, lu udah ratusan tahun lu. Jadi kalau gue pribadi ya, misalnya di masjid nih ada Habib jadi imam, gue nggak bakalan mau. Ngapain gue jadi makmumnya Kang Bohong? Ngapain gue jadi makmumnya penipu umat? Kecuali kalau dia deklarasi, oh gue bukan keturunan Nabi, gue cuma cinta sama agama gue, terus gue cinta sama ilmu. Ya gue ikutin orang kayak gitu, walaupun dia Habib, walaupun dia itu upload grupnya gay. Yang penting dia jangan nipu gitu. Sekarang udah tahu nih tukang bohong, jadi kita ikutin ya, kita yang goblok gitu. Ini cuplikan yang gue dapat dari Pak Kiai Sarif Rahmat pada Suka TV, silakan ditonton. Mudah-mudahan menyejukkan dan membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Jadi kita itu tidak bisa diintimidasi lagi, baik secara fisik maupun mental. Jadi manusia Indonesia itu manusia yang merdeka, merdeka mencintai sesama, merdeka mencintai buminya, dan merdeka mencintai yang patut dicintain. Dan yang buat ngalang-ngalang itu semua ya kita reduksi lah, kita mesti berani lah. NKRI harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Perkenalkan, saya Tubagus Mugi Nur Fadil Satya Tayasa, Ketua Umum Robitoh Babat Terserang Banten, sekaligus Wakil Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia bersama Laskar Sabilillah.
Per hari ini kami mendampingi tim kuasa hukum Pak Adin bersama para anggota Laskar Sabilillah. Di sebelah kanan saya Kiai Anom, dan di sebelah kanan saya juga ada Kiai Isanuddin, juga ada Gus Irfan beserta para sedulur-sedulur dari Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Maksud kedatangan kami adalah memberikan dukungan moral kepada Pak Adin Arifin yang perlu diketahui juga bagian merupakan keluarga besar Kesultanan Banten dan juga merupakan keturunan Wali Songo Indonesia. Jadi silsilah Pak Adin Arifin yang menjadi korban daripada fitnah dan pencemaran nama baik oleh Bahar bin Smith, beliau memiliki ibu bernama Ratu Ratnasasih dan binti Tubagus Muhammad Sanusi bin Tubagus Abdul Hamid bin Tubagus Muhammad Ghazali bin Tubagus Abdullah bin Pangeran Mustafa Abdul Hai bin Pangeran Sake bin Sultan Ageng Tirtayasa Sultan Abdul Fatah Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan pahlawan nasional bin Sultan Abdul Mali Ahmad bin Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir bin Maulana Muhammad Nasruddin bin Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin Sultan Pertama Banten bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Jadi Pak Adin ini merupakan saudara kami, keluarga besar kami, dan ayah beliau adalah Pak Muhammad Amin Arifin dari Sumatera, tapi dari garis ibu masih keluarga Sunda, masih keluarga Banten, masih terah Wali Songo. Sehingga kami dari Robito Kebangsaan Banten juga dengan kerjasama dengan Padasuka, pimpinan Kiai Syarif Rahmat, dan juga dengan Laskar Sabilillah dengan perjuangan Wali Songo Indonesia, di mana saya sebagai wakil ketua dan ketua umumnya adalah Kiai Gus Abbas Buntet Cirebon, cucu daripada pahlawan juga Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Nah, kami bersama-sama sifatnya turut prihatin akan tindakan persekusi dari Bahar bin Smith, apalagi persekusinya itu di luar norma kemanusiaan, langsung menyerang ke rumahnya pribadi beliau, padahal beliau juga memiliki keluarga, memiliki anak-anak yang masih kecil. Sehingga ini suatu tindakan yang kita harus waspadai bersama. Dan ini keluarga-keluarga kami, keluarga Wali Songo, prihatin atas banyaknya persekusi yang dilakukan oleh oknum-oknum Habaib Ba'alawi Wasal Yaman. Contoh Habib Bahar bin Smith, dan juga yang nggak jauh darinya dan juga Habib Umar Assegaf kepada saudara Lubis. Intinya kami mendukung adanya penegakan hukum yang tegas dari pemerintah, dari polisi, dari aparat keamanan, dari penasihat-penasihat hukum, dan perlu kerjasama bersama kita semua, warga Nusantara, warga bangsa Indonesia, karena kita tidak ingin diperbudak di negeri sendiri. Dan perlu kami sampaikan pula, kami juga membuka hotline pengaduan. Jadi bila mana ada warga Nusantara, warga negara Indonesia, warga Wali Songo, para ustadz, para kiai, para gus yang mendapatkan perlakuan zalim dari para oknum-oknum Habaib Ba'alawi Wasal Yaman, sepisal seperti Bahar bin Smith ini, kami membuka hotline khusus dari Divisi Hukum Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia. Jadi bila mana ada pengaduan, bisa menghubungi kami di nomor yang akan saya sampaikan berikut, yaitu di nomor 0813 914 88388. Jadi sekian dari kami, semoga perbuatan Pak Bahar bin Smith ini yang zalim kepada saudara kami Pak Adin Arifin hanya terjadi kali ini saja, tidak menjadi efek berantai yang menimpa kezaliman ini kepada warga negara yang lain. Kami berharap ini semua bisa ditindak tegas oleh hukum sehingga hak-hak warga negara ini terlindungi, dan kita juga tidak ingin ada kezaliman-kezaliman terjadi di kedepannya. Sekian dari kami, lebih baik kita akan disampaikan lagi oleh Kiai Anom tentang dukungan dari Laskar Sabilillah. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi sudah disampaikan penyampaian pada dasarnya kami selaku Laskar Sabilillah sangat mendukung atas pergerakan atau atas untuk penegakan hukum atas persekusi dari tersangka ini untuk terus disuntas sampai ke akar-akarnya agar tidak terjadi. Kami PWI Laskar Sabilillah siap mendukung penegakan hukum atas persekusi Bahar Smith.
Siap.